Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini Mbak Erna mau masak ayam kecap dengan bumbunya yang benar-benar simple. Jadi langsung aja yuk cara masaknya. Yang pertama, aku udah siapin bahannya. Ada ayam kurang lebih 500 gram. Ini aku gunakan ayam boiler bagian paha. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemudian ada serai, cabai, aku gunakan 2 cabai, itu cabai merah dan cabai rawit. Kemudian ada kecap manis, penyedap rasa, dan garam. Siapkan pan dengan sedikit minyak atau minyak secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Jika sudah panas, di sini mau aku masukkan untuk ayamnya sendiri. Di sini aku memang nggak dimarinasi ya, cukup dicuci bersih. Kemudian kita langsung goreng aja. Minyaknya juga nggak terlalu banyak, memang aku sengaja. Kita goreng sampai kurang lebih 5 menit. Cukup kecoklatan seperti ini aja, jangan lupa kita balik. Bagi kalian yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Untuk pahanya sendiri ini sudah dibolak-balik ya. Menurut aku ini sudah cukup, mau aku angkat. Goreng ayamnya sendiri memang nggak terlalu matang ya, karena nanti masih ada proses untuk memasaknya lagi ya. Jadi ini sudah aku tiriskan terlebih dahulu. Kita angkat. Dan untuk bumbunya sudah aku iris-iris kasar seperti ini. Ada cabai, ada bawang. Kemudian si cabenya sendiri juga sudah aku potong-potong. Kemudian mau aku goreng dengan sisa minyak tadi ya. Cabai, bawang merah, bawang putihnya. Di sini aku tumis sampai layu aja. Kemudian jika sudah layu, jangan sampai kekeringan ya. Nanti untuk menghaluskannya mau aku ulek, jadi jangan terlalu lama ya. Nanti kalau dihaluskan terlalu kering juga susah juga. Nah, ini menurut aku sudah cukup, mau aku angkat. Setelah bumbunya diangkat, mau aku taruh di cobek atau ulekan. Ini aku ulek aja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak mau ngulek, bisa gunakan blender untuk menghaluskannya agar gak licin pada saat menghaluskannya. Di sini aku masukkan garamnya terlebih dahulu, kemudian kita bisa menghaluskannya. Ini supaya nggak terlalu licin ya pada saat ngulek bumbunya. Bumbunya sudah cukup halus. Lanjut lagi, aku masih gunakan minyak yang tadi ya teman-teman. Dan ini bumbu yang sudah dihaluskan, kita goreng lagi atau tumis sebentar aja. Masukkan serai, kemudian penyedap rasa dan irisan jahe. Kemudian kita tumis lagi untuk bumbunya sendiri supaya tercampur. Jika bumbunya sudah masak seperti ini, bisa masukkan si ayamnya yang sudah kita goreng tadi di awal. Kemudian kita aduk lagi. Masukkan si kecap manisnya, kurang lebih 5 sendok makan. Untuk kecap manisnya sendiri bebas ya, mau merek apa aja, yang penting kecap manis. Kemudian kita aduk supaya kecapnya meresap dan tercampur ke ayamnya. Masukkan air, aku gunakan air matang atau air minum kurang lebih 1 gelas kecil ya. Kemudian kita tunggu sampai si airnya ini mendidih dan kecapnya itu agak menyusut ya. Jadi dia itu agak karamel dan bumbunya itu benar-benar ngeresap ke ayamnya. Agar lebih cepat lagi, aku tutup.
Kemudian diamkan sampai benar-benar si ayamnya itu matang sempurna dan bumbunya itu meresap ya. Dan ini dia ya, setelah beberapa saat airnya sendiri sudah menyusut dan si kecap manisnya itu mulai mengkaramel ya. Tunggu beberapa saat lagi. Jangan lupa sebelum diangkat kita koreksi rasa. Tadi sudah aku koreksi rasa, sudah dicicip-cicip, rasanya sudah pas dan ini juga sudah menyusut ya. Dan aku siap sajikan. Dan ini dia resep kita kali ini, yaitu ayam kecap dengan bumbu simple. Kalian pasti bisa dan ini rasanya enak ya teman-teman. Dimakan dengan nasi hangat pun ini enak banget bumbunya, apalagi dicampur dengan nasinya ya. Apalagi ayamnya itu empuk dan meresap bumbunya. Sampai di sini dulu ya teman-teman resep kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini Mbak Erna mau masak yaitu sop kambing yang rasanya enak, dijamin gak perengus. Jadi simak videonya hingga selesai ya. Yang pertama bahannya yaitu daging kambing, ini dicampur dengan tulangan yang sudah aku rebus. Kemudian aku udah siapin daun bawang, ada wortel, tomat, bawang putih, ada garam, gula, penyedap rasa. Kemudian bumbu rahasianya yaitu bumbu rempah. Ini kalian bisa dapatkan di swalayan ya, itu banyak. Kalian bisa cukup beli 1 saset aja ya. Yang pertama aku mau iris-iris bawang putih. Ini bawang putihnya aku iris-iris aja ya, karena nanti mau aku goreng sampai kecoklatan. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Untuk bawang dan daun bawangnya, tadi untuk bagian putihnya ya, bawahnya itu dipotong. Kemudian aku sudah panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita tumis sampai benar-benar dia itu kecoklatan. Jangan sampai ditinggal karena bawang putih itu cepet banget gosongnya ya. Jadi gunakan api sedang aja sambil kita aduk-aduk. Jika bawangnya sudah terlihat kecoklatan seperti ini, bisa dimatikan apinya ya. Jangan sampai kita tinggal, nanti takutnya pahit, gosong. Nah, ini sudah aku matikan. Kemudian kita bisa disisihkan, mau aku ulek ya. Ini aku tiriskan dulu langsung aja. Sebelum dihaluskan mau aku tambahkan garam supaya nggak terlalu licin. Untuk bawangnya menurutku udah halus ya, seperti ini sudah cukup, kita sisihkan. Untuk bumbu rempahnya sendiri aku pakai ini ya teman-teman. Ini dalamnya itu cukup lengkap dan ini dalamnya ada kayu manis, jahe, kapulaga, dan masih banyak bumbu rempah lainnya. Kalian bisa baca di balik kemasannya, itu lengkap banget. Dan ini aku sudah didihkan air ya, airnya sudah mendidih. Dan mau aku masukkan ini campuran antara daging dan tulang kambing yang sudah aku rebus. Kemudian air rebusannya aku buang, lalu dicuci bersih. Dan ini aku pakai air rebusan baru. Nah, ini bisa dimasukkan jika airnya sudah mendidih. Lalu aku mau masukkan ini empon-emponnya ya, dimasukkan. Kemudian ada kayu manis dan bumbu yang lainnya kita masukkan semuanya. Untuk bawang yang dihaluskan bisa juga dimasukkan. Lalu bisa kita aduk ya. Ini kita tunggu sampai dia mendidih lagi dan bumbunya itu tercampur dan meresap di dagingnya. Ini sengaja aku tutup, kita tunggu. Untuk airnya sendiri sudah mendidih, kemudian aku buka, bisa masukkan sayurannya. Ini aku pakai wortel. Kalian jika suka bisa masukkan sayuran yang lainnya seperti kentang. Kemudian mau aku masukkan gula pasir dan penyedap rasa. Ini aku pakai Royco. Dan ini tadi aku ketinggalan ya, hampir ada daun bawang dan daun seledrinya aku ikat aja, nggak dipotong-potong. Kemudian kita masak sampai si wortelnya itu empuk ya. Ini nggak pakai lama karena si dagingnya itu sudah direbus ya. Sebelum kita angkat, terakhir ini aku masukkan irisan tomat merah supaya lebih segar lagi. Jangan lupa dikoreksi rasa. Tadi sudah aku koreksi rasa, rasanya sudah pas. Dan ini sudah matang dan siap disajikan ya.
Sop kambingnya sudah jadi, ini rasanya seger banget, apalagi dimakan selagi hangat. Supaya sop kambingnya lebih gurih lagi, mau aku taburi dengan bawang goreng yang banyak ya. Dan ini dia, sop kambingnya sudah jadi. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau masak tumis pare dengan udang, rasanya dijamin enak. Jadi langsung aja yuk cara masaknya. Yang pertama, di sini aku udah siapin 2 buah pare yang lumayan cukup besar ya. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, ada cabai merah. Jika ingin lebih pedas lagi bisa ditambahkan dengan cabai rawit, sesuaikan dengan selera. Kemudian ada udang yang sudah aku buang bagian kepalanya, lalu dicuci bersih. Bagi kalian yang baru menemukan channelnya Berna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Untuk parenya sendiri kita potong atau belah menjadi 2, kemudian kita belah untuk bagian tengahnya. Dan untuk bagian bijinya bisa kita hilangkan atau kita bisa kerok dengan sendok ya. Nah, ini sudah dibersihkan, kemudian kita iris-iris seperti ini. Untuk ukurannya bisa disesuaikan, ini aku nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal ya. Ini sedang, ini kita mau iris-iris semuanya 2 buah pare. Jika parenya sudah diiris-iris, kita taruh di tempat wadah yang agak lebih besar. Kemudian kita taruh dengan sedikit garam. Aku kasih garam kasar ya teman-teman. Kemudian kita aduk. Jika agak susah, kita bisa gunakan dengan tangan. Kita bejek-bejek atau diremas-remas seperti ini sampai dia keluar airnya ya. Kemudian parenya bisa kita bilas. Sambil menunggu si parenya ditiriskan, aku mau menghaluskan perbumbuannya, bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai merah. Kita blender sampai benar-benar halus ya. Aku udah siapin wajan, kemudian masukkan minyak sayur secukupnya. Jika sudah agak panas, bisa masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini masukkan aja semuanya, terlihat ya bumbunya sudah benar-benar halus. Kemudian bumbunya kita masak, kita tumis sampai benar-benar dia itu tanak ya, dan kadar airnya berkurang. Untuk bumbunya sendiri sudah tanak ya, terlihat sudah agak menyusut. Kemudian bisa masukkan si udangnya. Ini kita masak sebentar aja si udangnya sampai merah. Kemudian bisa masukkan si sayurannya yaitu pare. Ini parenya sudah dicuci bersih ya, kemudian dibilas dengan air supaya kadar pahit di parenya itu agak berkurang ya. Kemudian kita tumis lagi, kita aduk supaya tercampur antara pare dan si udangnya, bumbunya meresap. Oh iya, di sini aku menambahkan sedikit air ya. Ini air blenderan, aku kasih air kemudian masukkan supaya nggak terlalu kering untuk tumisannya sendiri. Jadi aku kasih. Kemudian lanjut lagi aku menambahkan garam. Kemudian ada penyedap rasa atau MSG jika kalian suka. Kemudian aku juga menambahkan gula putih supaya rasanya lebih gurih lagi ya. Kita aduk lagi. Sebelum tumis parenya kita angkat, jangan lupa dikoreksi rasa ya. Jika kurang garam, bisa ditambahkan lagi. Menurut aku ini sudah pas dan mau aku matikan apinya dan siap disajikan. Dan ini dia masakan kita kali ini, yaitu tumis pare dengan udang. Rasanya enak, cara masaknya juga mudah. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Berna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Bagi yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau masak yaitu udang cabai hijau, rasanya enak, pedas, gurih. Jadi langsung aja yuk cara masaknya. Yang pertama aku udah siapin udang yang sudah aku bersihin. Kemudian lanjut lagi, perbumbuannya ada cabai,
bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian aku menambahkan sedikit cabai rawit agar lebih pedas lagi. Untuk perbumbuannya semuanya diiris-iris ya. Yang pertama aku bawang merah, bawang putih, ini semuanya diiris seperti ini. Jika ingin yang lebih kecil-kecil lagi, sesuaikan dengan selera aja ya. Lanjut lagi untuk bawang bombaynya aku iris memanjang seperti ini. Bagi kalian yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Selanjutnya untuk cabenya sendiri aku gunakan cabai gendot agar lebih pedas ya. Dan ini juga rasanya enak, crunchy gitu. Jika dimasak itu jangan terlalu lama ya, jadi masih ada kres-kresnya. Untuk potongnya sendiri aku memanjang seperti ini. Kemudian aku udah siapkan pan dengan sedikit minyak atau minyak secukupnya. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Jika minyaknya sudah panas, bisa masukkan irisan bawang merah, bawang putih, kemudian bawang bombay. Untuk bawangnya sendiri kita tumis sampai layu aja, jangan kecoklatan, nanti takutnya gosong. Kita aduk-aduk. Jika bawangnya sudah layu, bisa masukkan irisan cabai. Bagi teman-teman yang nggak suka pedas ya, bisa sesuaikan dengan cabainya sendiri. Di sini memang aku mau agak lebih pedas. Untuk cabainya sendiri aku tambahin cabai rawit 3 ya, supaya ada merah-merahnya. Untuk bumbu selanjutnya masukkan gula pasir, kemudian ada garam, dan ada penyedap rasa atau MSG jika kalian suka ya. Kita aduk lagi supaya tercampur. Di sini cabenya sudah cukup layu. Aku mau masukkan si udangnya sendiri. Ini aku udangnya sudah dicuci bersih. Kemudian aku buang bagian kepalanya. Kita aduk aja. Untuk masak udangnya sendiri jangan terlalu lama ya, karena kalau kelamaan itu overcook jadi agak alot. Jadi sebentar aja. Sebelum diangkat mau aku kasih kecap Inggris, karena aku nggak ada saus tiram, jadi aku kasih kecap Inggris. Kemudian aku tambahkan minyak wijen sedikit supaya lebih wangi lagi aromanya. Kita masak sebentar dan gunakan apinya kecil aja ya, cenderung sedang. Ini kita aduk perlahan. Jangan lupa dikoreksi rasa sebelum diangkat. Ini aku sudah koreksi rasa, rasanya sudah pas ya. Dan siap aku mau angkat, aku matiin dulu apinya. Dan ini dia ya, terlihat cantiknya, sudah berwarna keorenan, kemudian ada hijau-hijaunya. Bagi kalian yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Resep kita kali ini simple, perbumbuannya cukup diiris-iris, saset-saset langsung jadi ya. Dan ini dia resep kita kali ini, yaitu udang dengan cabai gendotnya yang warna hijau. Ini rasanya enak ya, pedasnya nendang banget. Sampai di sini dulu ya teman-teman resep kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.